warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kelompok kami dari mata kuliah konsep administrasi subdivisi pendidikan yang berjudul konsep administrasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nelitawati SPD MPDT PH. Baiklah, sebelum kami mulai, kami dari kelompok 1 akan menyebutkan nama anggota-anggota kelompok kami. Saya selaku moderator bernama Levi Indrasri, dan anggota kelompok saya, Puput Hanifah dan Firdaus Maulana. Baik, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Konsep administrasi. Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata, yakni administrasi dan pendidikan, yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti tersendiri. Tiba bila dirangkaikan membentuk arti kata baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi di dunia pendidikan ataupun pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Yang kedua, administrasi pendidikan menurut para ahli. Pertama, dari Kemdikbud RI. Administrasi pendidikan sebagai seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan meliputi pengarahan, pencerahan, pengordinasian, pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Yang kedua, Qadari Nawawi. Menurut beliau, administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan bersama-sama untuk mencapai pendidikan agar terciptanya pendidikan yang sistematis. Dan yang ketiga, ada Dasuki dan Sumatri. Menurut beliau, administrasi pendidikan sebagai upaya untuk mempraktikkan kaidah administrasi yang ada di bidang kependidikan. Baiklah, saja materi dari saya. Selanjutnya, materi berikutnya atau yang kedua akan dibacakan oleh Puput Hanifah. Kepada Hani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu asas administrasi pendidikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama asas ideal dan yang kedua itu asas operasional. Nah, asas ideal ini sendiri, pada asas ideal ini pelaksanaan administrasi pendidikan di suatu negara itu tergantung pada sistem pendidikan yang dianut. Sistem pendidikan yang dianut oleh negara Indonesia yaitu sistem pendidikan dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu ada asas operasional. Nah, pada asas ini sendiri yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan di sekolah Indonesia telah mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia di sekolah. Next. Selanjutnya yaitu tentang supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa pembimbing atau berhubungan ke arah pembaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Supervisi dapat kita artikan sebagai pembinaan, sedangkan sasaran pembinaan tersebut bisa untuk kepada kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha. Namun, yang menjadi sasaran supervisi diartikan pula pembinaan guru. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Materi terakhir dan yang ketiga akan dibacakan oleh Firdaus Maulana. Kepada Firdaus, dipersilahkan.
Oke, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya bakalan menjelaskan tentang tujuan supervisi gitu. Mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan meningkatkan profesi mengajar. Ada dua tujuan, yaitu tujuan utama adalah memperbaiki pengajaran. Yang kedua adalah tujuan umum, memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan eh, kualitas kinerja dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar dan mengajar. Dan tujuannya juga memberikan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peran sekolah mencapai tujuan itu, dan memperbesar kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang efektif. Dan selanjutnya membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan mengajar belajar, dan meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Dan selanjutnya membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan untuk guru, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan antara guru dan guru. Yang selanjutnya adalah meningkatkan komunikasi satu sama lain dan saling mengawasi dalam satu manajemen. Dan materi yang selanjutnya adalah prinsip dasar supervisi. Ada dua, yaitu ada positif dan negatifnya. Yang positif yaitu yang pertama adalah supervisi harus konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Yang ketiga yaitu supervisi hendaknya progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Yang keempat, supervisi hendaklah dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan. Yang nomor 5, supervisi hendaknya senantiasa memperbaiki kesejahteraan dan hubungan baik yang dinamik. Yang negatifnya itu yang pertama adalah supervisi tidak boleh memaksakan kemampuan kepada orang-orang yang disupervisi. Yang kedua, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Yang ketiga, supervisi hendaknya tidak menutup kemungkinan terhadap perkembangan dan hasrat untuk maju bagi bawahannya dengan dalih apapun. Supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan mendesak bawahan. Dalam buku Muhammad Kristiwan menurut ID menyebutkan beberapa prinsip yang perlu untuk diperhatikan dalam melaksanakan kontrol dan pengawasan. Yang pertama adalah tujuan pada strategi sebagai kunci sasaran untuk menentukan keberhasilan. Yang kedua, kontrol harus menggunakan umpan balik sebagai revisi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, harus fleksibel. Yang keempat, cocok dengan organisasi. Yang kelima, merupakan kontrol sendiri. Yang keenam, bersifat langsung, yaitu melaksanakan kontrol di tempat kerja ataupun di pendidikan. Yang ketujuh, memperhatikan hakikat manusia, mengontrol para petugas pendidik, yaitu Muhammad Krisnawan 2019.25. Dalam melaksanakan supervisi, seorang visitor harus memperhatikan beberapa prinsip dalam supervisi. Menurut segala ada 6 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu ilmiah, komparatif, konstruktif, realistik, dan progresif, dan inovatif. Dan sekian penjabaran materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Firdaus. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Konsep administrasi dan supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensitas sistem pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Administrasi fokus pada manajemen sumber daya, sedangkan supervisi berfokus pada pengembangan dan kualitas pengajaran. Maka kesimpulannya adalah keduanya sangatlah penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih optimal dan lebih bermanfaat. Baiklah, segitu saja materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.